Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Oke, di depan saya sudah ada box dari smartphone Realme yang terbaru, yaitu seri Realme 8. Dan kita akan bahas dan unboxing seri Realme 8 5G-nya. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita unboxing dan review smartphone ini. Check it out! Dan seperti biasa, sebelum saya melakukan unboxing, saya terlebih dahulu untuk memastikan box ini terhindar dari virus dan bakteri dengan cara menyinari box ini dengan UV disinfektan stick. Dan dirasa aman, langsung aja kita buka boxnya menggunakan alat khusus yang ada di channel kami, yaitu berupa gunting. Untuk pembelian paket Realme 8 5G ini sudah tersedia untuk kartu perdananya ya. Di era 2021, apalagi pertengahan tahun 2021, banyak konsumen mencari smartphone di level middle rank yang telah memiliki atau telah dilengkapi dengan jaringan 5G. Dan Realme 8 hadir pada momen yang tepat. Dijanjikan tampil sebagai smartphone 5G paling terjangkau untuk semua orang. Tentunya bakal menjadi diferensiasi yang menggiurkan. Dan pertanyaan saya adalah, kalau bisa menghadirkan dukungan 5G ke harga yang terjangkau, kira-kira apa yang dikorbankan ya? Oke guys, nanti kita cari tahu tentang apa kira-kira yang dikorbankan dari kualitas smartphone ini. Dan berikut adalah ulasan selengkapnya tentang Realme 8 5G. Pemukus plastik sudah kita buka, serta segelnya sudah kita buka. Saatnya kita periksa untuk partisi pertama. Terdapat satu buah softcase, buku garansi dan buku petunjuk, serta SIM ejector. Kemudian langsung kita disodorkan dengan smartphone-nya yang masih terbungkus dengan plastik seperti ini. Kemudian partisi selanjutnya terdapat satu buah kepala charger. Kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan tentu saja untuk smartphone Realme 8 5G ini telah mendukung pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohonkan untuk subscribe karena subscribe itu gratis, memberikan semangat saya untuk membuat video-video baru atau konten-konten baru yang berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar notif video-video baru saya bisa sampai ke smartphone Anda. Dan yang terakhir adalah kita buka segel plastik yang masih menyelimuti smartphone Realme 8 5G ini. Oke, seperti ini penampakan dari smartphone Realme 8 5G-nya untuk bagian depan dan bagian belakangnya yang masih sangat mengkilap. Dan saya akan rapikan dulu serta install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Kita awali dengan membahas bodi dimensi serta desain dari smartphone Realme 8 5G ini.
Memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 162,5 dikali 74,8 dikali 8,5 mm. Dan smartphone ini tampak tidak begitu tebal ya, dan memiliki berat sebesar 185 gram. Di bagian frame sebelah kanan terdapat satu buah tombol power yang juga digunakan sebagai sensor fingerprint. Sedangkan untuk di bagian bawah terdapat 4 lubang speaker, slot USB Type-C, 1 lubang mic, dan 1 jack audio. Pada frame bagian sebelah kiri hanya terdapat slot untuk SIM card serta SD card, sedangkan untuk bagian atas tidak terdapat apa-apa. Untuk bagian bodi belakangnya sekarang tampil tanpa adanya slogan, namun tetap menarik dengan efek kaca yang memantulkan cahaya yang disebut dengan dynamic light design. Lanjut kita ke bagian layar. Realme 8 5G mengusung layar yang cukup luas di 6,5 inch dengan bezel yang cukup tipis di keempat sisinya, dan membuat kelihatan bodinya tidak terasa terlalu besar. Rasio layar ke bodi mencapai 90,5%, sedangkan kamera punch hole-nya disematkan di sudut kiri atas yang mempunyai dimensi yang cukup kecil. Resolusi Full HD Plus, gunakan panel IPS dan punya refresh rate 90 Hz. Oke, penilaian saya terhadap panel yang digunakan oleh smartphone Realme 8 5G ini tergolong bagus karena kontrasnya tinggi dengan tingkat warna hitam cukup pekat untuk kelas panel IPS. Layar ini juga bagus untuk digunakan di luar ruangan dengan kecerahan maksimum 600 nit. Walau tanpa perlindungan Corning Gorilla Glass, setidaknya sudah terpasang lapisan anti gores dari bawaan pabrik. Realme juga memberikan opsi pengaturan refresh rate otomatis untuk lebih menghemat daya baterai. Sementara untuk cakupan warnanya sudah mendukung DCI P3. Dan apabila jaringan 5G telah tersedia, tentu bakal lebih cocok untuk mengkonsumsi multimedia. Jangan khawatir karena smartphone ini sudah mengantongi sertifikat Widevine L1 untuk streaming Netflix dan Amazon Prime Video dengan kualitas HD. Oke, sekarang kita menuju pembahasan tentang spesifikasi dan performa dari smartphone Realme 8 5G ini. Menggunakan chipset MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G. Menggunakan CPU octa-core lalu disandingkan dengan GPU Mali G57 MC2. Sedangkan untuk OS-nya menggunakan Android 11 dibalut dengan Realme UI 2.0. Penggunaan chipset MediaTek Dimensity 700U pada smartphone ini rasanya cukup tepat, memberikan kombinasi performa dan efisiensi daya yang pas. Chipset MediaTek yang satu ini juga telah dilengkapi dengan modem 5G secara built-in, artinya ketika jaringan tersebut sudah tersedia komersial di tanah air, pengguna tidak perlu mengupgrade perangkat mereka. Ditambah lagi dengan fitur Dynamic RAM Expansion atau DRE yang baru di smartphone Realme ini. Fungsinya adalah mengambil sebagian kapasitas penyimpanan internal UFS 2.1 menjadi virtual RAM. Dengan kapasitas mulai dari 2-5 GB, bila memilih opsi maksimal secara otomatis kapasitas RAM dapat meningkat mencapai 13 GB. Tentu saja keberadaan DRE bakal memperlancar kegiatan multitasking, mulai dari akses banyak aplikasi sekaligus atau mungkin menjalankan 2 judul game. Kemudian saya uji performanya menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan skor yang dihasilkan lewat Benchmark Antutu versi 9 ini memang tergolong tinggi. Skor yang diraihnya mencapai 360 ribuan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut sejalan dengan penggunaan sehari-hari? Dan saya bisa jawab iya. Karena penggunaan chipset MediaTek Dimensity 700U pada smartphone ini rasanya cukup tepat, berikan kombinasi performa dan efisiensi daya yang sangat pas. Kemudian saya lanjutkan uji performa bermain game secara langsung, yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile. Diawali dengan bermain game Mobile Legends dengan settingan default atau bawaan dari smartphone yang telah mencapai tingkat atau level high. Bermain game Mobile Legends di smartphone Realme 8 5G ini tentu saja tidak ada masalah. Game seperti Mobile Legends ini dapat dijalankan secara lancar. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Realme 8 5G ini di rentan waktu 60 menit tidak menghasilkan hawa panas yang sangat ekstrim. Untuk suhu bodinya sangat terjaga. Sedangkan untuk urusan daya pada saat memainkan game ini selama 1 jam hanya berkurang sekitar 7,5%.
Disebabkan karena Dimensity 700 5G menggunakan prosesor produksi 7 nanometer terbaru yang lebih hemat daya hingga 28% dibanding prosesor 8 nanometer yang setara. Kemudian saya melanjutkan bermain game PUBG Mobile di smartphone Realme 8 5G ini. Dengan settingan default pastinya, untuk grafiknya sudah mencapai HD serta untuk framenya mencapai high. Alhasil game PUBG Mobile pun dapat dijalankan dengan lancar di smartphone Realme 8 5G ini dengan settingan default tentunya. Dan saya bermain game PUBG Mobile ini di rentan waktu selama 1 jam. Dan untuk baterai sendiri dikuras hanya sekitar 15% saja. Apalagi fitur-fitur pendukung game ini seperti fitur giroskopnya berjalan dengan baik di Realme 8 5G. Dan di rentan 1 jam saya bermain game PUBG Mobile ini belum sama sekali menemukan adanya lag atau frame yang patah. Berikut dengan suhu bodinya tetap terjaga walaupun dimainkan selama 1 jam. Jadi kesimpulannya adalah smartphone Realme 8 5G ini dapat menjalankan game-game berat seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dengan suhu bodi yang terjaga, Anda bisa memainkan game-game ini di rentan waktu yang cukup lama. Kemudian kita bahas tentang speaker yang dibawa oleh Realme 8 5G ini. Walaupun speakernya hanya memiliki kualitas mono, sudah cukup baik dengan volume lantang tanpa mengurangi detail suaranya. Oke, kita lanjut membahas tentang kamera yang dibawa oleh Realme 8 5G ini. Menggunakan konfigurasi triple kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 48 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada dua kamera yaitu besarannya sama 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang masing-masing berguna sebagai sensor makro dan sensor kedalaman. Beralih kita ke kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki besaran sensor 16 megapiksel dengan bukan 2.1. Baik kamera utama maupun kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Dan nampaknya ini adalah bagian yang mendapatkan sedikit perampingan dari kualitas smartphone ini, namun dengan catatan positif. Bagi saya ini tidak menjadi masalah karena mode Nightscape-nya efektif untuk mengambil swafoto pada kondisi outdoor di malam hari. Berikut adalah contoh video dan foto dari smartphone ini. Halo, seperti ini contoh kamera selfie di siang hari untuk mode video Realme 8 5G. Untuk warna yang dihasilkan cukup bagus ya, seperti warna aslinya. Dan tidak backlight apabila ada sinar matahari yang terang seperti ini ya. Good. Coba kita berjalan ya. Oke, stabil ya, tidak ada goncangan yang sedikit-sedikit, lumayan lah. Coba kita untuk kamera utamanya ya. Oke, seperti ini contoh kamera utama di siang hari mode video. Bagus sekali ya. Untuk warna-warna hijaunya juga tampak natural dan pengambilan gambarnya cukup smooth ya, tidak delay, tidak patah-patah. Lihat, hijau-hijaunya bagus ya. Keren lah, keren. Good. Oke guys, kita sekarang lagi tes kameranya Realme 8 yang 5G. Oke, inilah hasil kamera utama atau kamera belakang yang kita tes
sambil jalan. Apakah hasilnya jahat ya? Oh, sangat bagus. Kita sambil jalan stabil. Ini yang masih menggunakan standar ya. Kita belum menggunakan yang ultra stabil. Nanti kita tes juga. Ini hasilnya, kamera utamanya atau kamera belakang. Sangat bagus ya. Di suasana malam hari di luar ruangan ya, seperti inilah hasilnya. Good. Setelah ini kita akan coba yang menggunakan ultra stabil. Oke guys, sekarang kita menggunakan kamera yang utama ya, kamera belakang yang menggunakan fitur ultra stabilnya. Seperti inilah hasilnya di malam hari. Lumayan juga nih Realme 8 5G nya. Kita tes sambil jalan apakah sehalus atau sestabil yang sebelumnya. Sangat stabil ya, lumayan good, bagus. Seperti inilah hasil di malam hari kamera Realme 8 5G menggunakan fitur ultra stabil. Oke, good. Oke guys, sekarang kita tes kamera selfie-nya ya. Lumayan terang, bagus juga untuk di malam hari. Ini masih menggunakan yang standar ya. Ada fitur pilihan untuk selfie yang ultra stabilnya. Mantap juga, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Sekarang kita tes sambil jalan. Apakah ada delay? Oh, sangat bagus, tidak ada patah-patah ya. Tidak ada delaynya. Ini untuk di malam hari, noise pun enggak, tidak terlihat sepertinya. Good. Oke guys, sekarang kita menggunakan yang ultra stabil dari kamera selfie-nya Realme 8 5G. Emang agak gelap nih. Mungkin cocoknya untuk di siang hari ya. Untuk di malam hari, kalau di luar ruangan tanpa cahaya memang gelap sekali. Nah, ini kestabilannya lumayan bagus, cuman agak gelap aja ya, karena memang ultra stabil ya, perlu cahaya yang cukup untuk pakai menggunakan fitur ini. Overall kita tes sambil jalan, sangat stabil ya, good. Oke.
Kemudian smartphone ini juga dilengkapi dengan sensor sidik jari yang juga terletak di tombol power. Untuk kualitasnya sangat cepat untuk memindai sidik jari, sama dengan seri Realme 8 lainnya. Kemudian ada juga face unlock yang dapat diandalkan. Untuk kualitasnya sangat cepat untuk membaca raut wajah. Dan fitur-fitur lainnya seperti NFC juga terdapat di smartphone ini. Meski smartphone ini tergolong tipis untuk bodinya, kapasitas baterainya tergolong besar di 5000 mAh. Pengisian dayanya juga sudah mendukung fast charging 18 watt melalui port USB Type-C. Pengisian daya mulai dari 5% hingga penuh membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit. Jadi kesimpulannya adalah Realme berhasil meramu resep yang baik. Hadirkan Realme 8 5G dengan performa unggul tanpa mengesampingkan fitur-fitur lainnya. Dan bisa jadi smartphone ini menjadi pilihan anak muda yang menginginkan smartphone fitur-proof dengan performa yang diandalkan. Dan untuk harga dari smartphone Realme 8 5G ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Dan sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, wassalam.